Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Polda Metro sebut sebelum tewas, Arya Daru berada di lantai 12 gedung Kemlu. Ya terus kenapa? Kalau ada di lantai 12, kenapa Pak? Maksudnya, apa intinya, apa isi poinnya gitu loh. Emang kenapa kalau ada di lantai 12, kenapa? Dia meninggal di kosan, Pak. Penjaga kos terlihat kaget, tapi menurut para netizen, kagetnya seolah-olah dia itu sudah mengetahui hal tersebut bukan waktu itu, tapi sebelumnya memang sudah tahu. Menurut pandangan netizen, itu kagetnya seperti pura-pura. Nah, jadi dalam video itu kagetnya terlihat ya biasa saja. Salah satu dari mereka sempat menanyakan lewat waktu itu kalau nggak salah lewat Facebook Messenger, itu Mas Daru meninggal. Kaget saya, oh meninggal. Nah, tapi waktu itu pikiran saya maupun teman-teman ex yang itu meninggal secara natural, alami Pak. Terlihat kan dari toko vape tersebut, kamar nomor 1 sama 2 ndak ada pembatasnya kan? Berarti kan suka-suka, kalau pas mau dibikin kamar lagi berarti tinggal dipasang pembatasnya di situ, begitu kan? Berarti tidak permanen. Dan apa gunanya? Itu kan penjaga vape-nya bilang akses satu-satunya hanya dari pintu itu ya. Pakai sidik jari apa-apa gitu. Lah buat apa wong itu pintu 1 sama 2 bisa akses terhubung ke halaman sana kok. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Ya, jadi mengungkap peristiwa ini diawali dari mengumpulkan sekecil apapun fakta-fakta, dirangkai, disesuaikan, karena dalam proses pembuktian itu harus klop semuanya, antara TKP dengan saksi, TKP dengan barang bukti, ya. Dalam peristiwa umum ada lagi kesesuaian antara TKP dengan tersangka dalam peristiwa kejahatan. Tapi yang dalam peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Penting banget nih kayaknya. Penyataannya penting banget ya Pak ya kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Polda Metro sebut sebelum tewas, Arya Daru berada di lantai 12 gedung Kemlu. Ya terus kenapa? Kalau ada di lantai 12, kenapa Pak? Maksudnya, apa
Apa intinya, apa isi poinnya gitu loh. Emang kenapa kalau ada di lantai 12, kenapa? Dia meninggal di kosan, Pak. Gedung bukan. Ngapain Bapak ngasih kabar kayak gini? Pentingnya apa? Aneh banget. Nggak ada poinnya sama sekali. Kita cuma butuh pernyataan sama keterangan Bapak yang menemukan titik terang pelaku atau apapun itu. Aneh banget sumpah. Pernyataan kayak gini dirilis. Ngaco. Terima kasih yang sudah mengupload video ini. Jadi makin terang benderang. Mari kita bantu keluarga ADP agar mulai terkuak siapa aktor utama di sini, ya. Dari video saya sebelumnya kan saya sudah bilang kalau kamar nomor 1 sama 2 itu tidak ada penghuninya karena lampunya rak murup, ya. Yang murup mau kamar Arya itu waktu Arya mau masuk waktu pertama kali, terus dia masuk kamar terus lampunya nyala, ya. Itu bagian kamar ruangan sampingnya Arya lah, entah itu buat naruh-naruh apa ada kamar mandi di dalam sebelahnya begitu. Nah, makanya saya agak heran waktu penjaga kos bisa gedor-gedor di jendela yang sebelahnya yang nyala itu, kok Kak tangannya dia bisa masuk ya, bisa masuk terus dan anehnya itu pembatasnya bisa bunyi. Kalau memang itu tembok diketok nggak bakal berbunyi, berarti itu pembatasnya tidak permanen. Dan terbukti dari video yang saya ambil sedikit ini, terlihat kan dari toko vape tersebut kamar nomor 1 sama 2 nggak ada pembatasnya kan? Berarti kan suka-suka kalau pas mau dibikin kamar lagi berarti tinggal dipasang pembatasnya di situ, begitu kan? Berarti tidak permanen. Dan apa gunanya? Itu kan penjaga vape-nya bilang akses satu-satunya hanya dari pintu itu, ya. Pakai sidik jari apa-apa gitu. Lah, buat apa wong itu pintu 1 sama 2 bisa akses terhubung ke halaman sana kok? Berarti siapa dong yang punya kuasa? Pegang kuncinya pintu 1 sama 2. Tentunya yang punya kan. Kalau yang punya nggak di rumah berarti penjaga kosnya kan yang bisa buka tutup situ. Masa orang lain? Itu ibaratnya saya tuh punya rumah, ya. Rumah 1 masih rumah saya, rumah 2 punya orang lain, ya. Itu udah dibeli orang lain. Tapi ada akses pintu penghubung di tengah. Ya saya kunci dong, biar nggak buat mondar-mandir dari sini ke sana. Saya pegang kunci karena saya pemilik. Kan begitu ya. Dah sekarang coba CCTV-nya fokus lagi di arah masuk ke toko vape-nya atau dari toko vape-nya yang dari dalam pembelinya. Kan kelihatan yang baru masuk dari toko vape-nya. Coba diperhatikan yang masuk ke situ tiba-tiba nggak nongol lagi keluar dari situ, itulah pelakunya. Misal ada bapak-bapak pakai topi pet, kaos oranye, jam sekian masuk, tapi setelah itu nggak kelihatan dia keluar lagi dari situ. Berarti itulah pelakunya. Coba bongkar. Penjaga kos terlihat kaget. Wow. Tapi menurut para netizen, kagetnya seolah-olah dia itu sudah mengetahui hal tersebut bukan waktu itu, tapi sebelumnya memang sudah tahu. Menurut pandangan netizen, itu kagetnya seperti pura-pura. Nah, jadi dalam video itu kagetnya terlihat ya biasa saja gitu. Tapi kita juga tidak tahu sebenarnya dia memang betul-betul kaget atau pura-pura. Tapi pandangan netizen itu kagetnya pura-pura. Tapi apa pendapat kalian?
Polda Metro Jaya hingga saat ini telah memeriksa 15 orang saksi terkait kematian diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri Kemlu Arya Daru Pangayunan. Sampai dengan saat ini, penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya ada 15 orang, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Arisyam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis 24 Juli 2025. Adari menjelaskan 15 orang terdiri itu dari lingkungan kos-kosan, tempat kerja korban, keluarga korban, dan dari pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Ia juga menambahkan untuk perkembangan kasus saat ini, pihaknya belum menemukan hambatan dan senantiasa mengedepankan prinsip penyelidikan secara ilmiah, scientific crime investigation. Ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya telah mengungkapkan peristiwa agar akuntabel, agar profesional, proporsional, dan nanti hasil akhirnya akan dijelaskan secara transparan, jelasnya. Selain itu, Ade Ari juga menjelaskan penyelidik telah memeriksa rekaman CCTV atau kamera pengawas di 20 titik, yaitu lingkungan kos dan beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban, termasuk tempat kerja. Rekaman tersebut merupakan rekaman selama 7 hari terakhir. Pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung oleh Digital Forensik dan Analisis dari Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, katanya. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan hasil pengecekan tempat kejadian perkara atau TKP kamar kos diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri almarhum ADP di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kami mengecek soal CCTV termasuk mengkonfirmasi CCTV itu hidup atau mati. Kalau hidup berapa jam dan diambil oleh kepolisian, skemanya berapa waktu, dijelaskan cukup baik, kata Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam saat ditemui di Jakarta Selasa 22 Juli 2025. Dia juga mengungkapkan penjelasannya cukup detail, bahkan ditarik ke belakangnya sangat banyak, dan itu sangat cukup dan sangat baik, katanya. Anam juga menjelaskan pihaknya melakukan pengecekan kondisi kamar plafon, saluran air, kasur, dan posisi kunci karena posisi kunci sangat krusial. Karena cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos, karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada 2 kunci, katanya.